dan klik tombol suka. Kau sudah siap, Leo? Tentu saja, Katie. Tidak ada yang bisa mengalahkan aku dalam tebak hewan. Baiklah, hewan pertama. Apakah aku? Mudah, itu ayam. Berikutnya. Harimau. Au, au, au. Tikus. Hero. Waktu habis. Jawabannya anjing. Anjing. Aduh, kenapa aku bisa terlewat? Hai Leo, aku sedang menyusun daftar untuk buku pegangan ranger kecil dan perlu bantuanmu. Tentu, Farah. Daftar tentang apa? Apa kau pernah mendengar tentang gurita peniru? Gurita peniru, katamu. Meniru adalah kata lain untuk menyalin. Aku ingin menyusun daftar hewan yang ditiru oleh gurita peniru. Ini fotonya. Kelihatannya seperti gurita biasa. Tapi dia bisa menyamar hingga menjadi seperti hewan lain, Leo. Memang sangat sulit dicari. Aku perlu bantuanmu untuk mencarinya. Kau bisa mengandalkan kami. Kami akan segera ke sana. Bagus. Sampai bertemu lagi. Ranger selesai. Ranger selesai. Gurita peniru. Gurita peniru bisa ditemukan di perairan dangkal dan keruh wilayah Indo-Pasifik. Dalam bentuk aslinya, gurita itu berwarna coklat. Tapi kalau gurita peniru itu adalah ahli menyamar. Dia bisa mengubah penampilan dan perilakunya untuk menyerupai hewan lain. Wow, aku harap kita bisa melihat perubahannya. Hanya kalau kita bisa menemukannya. Ayo kita temui Farah dan bantu dia menemukannya. Sampai bertemu di lantai bawah. Ranger Leo, semua siap. Ranger kecil menuju penyelamatan. Pelatihku 1, nyalakan. Kita berangkat. Farah, kepada Leo, ganti. Kau bisa mendengarku? Keras dan juga jelas. Bagus sekali. Begitu aku menemukan gurita peniru, beritahu aku semua yang ditirukannya ya. Aku akan mencatatnya di buku catatanku. Baiklah, Farah. Ingat, gurita peniru bisa jadi apa saja. Jadi buka matamu lebar-lebar. Jangan sampai terlewatkan ya, Leo. Jangan khawatir, aku tidak akan tertipu. Aha, aku yakin ini adalah gurita peniru yang menyamar menjadi... Apa menjadi anemon? Cepat sekali. Anemon, apa ya? Anemon adalah Makhluk laut yang menyerupai bunga dan berkerabat dengan karang. Itu bukan gurita peniru, Leo. Itu memang anemon sungguhan. Kau benar, Katie. Maaf, Farah. Aku keliru. Itu bukan gurita peniru yang menyamar menjadi anemon. bukan. Baiklah, kalau begitu anemon tidak. Ayo kita cari di tempat lain. Apa yang kau temukan, Hero? Hah? Itu batu. Oh, batu. Aku pikir gurita peniru hanya menirukan hewan. Sudah jelas itu batu sungguhan, Hero. Keliru lagi, Farah. Jadi batu tidak. Baiklah kalau begitu. Wow, lihat itu. Apa itu ikan? Apa itu? Aku mau lihat. Ini, apa kau bisa mengatakan apa itu? Aku rasa aku pernah melihatnya di dalam buku. Hah, itu ikan lepu ayam. Jangan dekati dia. Dia itu berbisa. Tapi gurita peniru menirukan hewan lain. Bagaimana kalau itu gurita peniru yang berpura-pura menjadi ikan lepu ayam? Hah, itu memang gurita peniru. Cepat, dia melarikan diri. Itu bukan ikan lepu ayam sungguhan, Farah. Itu adalah gurita peniru. Apa kau yakin? Aku benar-benar yakin. Kami melihat perubahannya. Luar biasa. Kerja bagus teman-teman. Kau menemukan gurita itu. Oh, gurita peniru itu bisa menjadi apa saja. Aku penasaran. Apa yang kau lakukan, Katie? Selesai. Aku baru saja memasang pemindai dari komputerku. Sekarang kita bisa mengidentifikasi hewan dan tumbuhan. Ayo kita coba. Itu adalah ikan giru. Dan itu rumput laut. Di sini dikatakan
mengatakan bahwa karang itu manusia. Apa programnya ada yang keliru? Halo, Ranger kecil. Oh, Ranger Ranger Rocky, Rocky. apa yang kau lakukan di sini, Ranger Rocky? Aku sedang melatih cara meniru dengan berpura-pura menjadi karang, Ranger kecil. Apa yang kalian lakukan di sini? Kami sedang berusaha untuk mencari tahu makhluk apa yang ditiru gurita peniru. Kami baru saja melihatnya menirukan ikan lepu ayam. Ah, dia itu ahli menyamar. Walaupun gurita peniru tidak berbisa, tapi kemampuan khususnya, dia bisa menirukan hewan lain yang berbisa. Dengan melakukannya, gurita itu mengelabui hewan lain sehingga menganggapnya berbisa. Itu untuk melindungi dirinya dari bahaya. Terima kasih, Ranger Rocky. Ranger Rocky, kemana perginya? Peniruannya berhasil. Tapi sekarang kita harus mencari gurita peniru. Apa itu, Hero? Ular, hati-hati. Kelihatannya berbahaya. Ah, aku ingin tahu. Aha, ternyata gurita peniru sedang berpura-pura menjadi seekor ular. Dia bergerak lagi. Sekarang dia menirukan ubur-ubur. Ubur-ubur. Sekarang menjadi, Soleitis. Oh, Soleitis. Ikan pari. Soleitis, Oh, ikan pari, Soleitis, Pari. Apalagi? Ah, tunggu. Apa? Itu tidak masuk akal. Apa itu? kalkun, kalkun. Apa? Kurasa itu kalkun. Kalkun tidak tinggal di dalam laut, Leo. Kalkun khusus bawah laut. Sekarang dia berjalan. Bagaimana kalau bebek? Bebek juga tidak tinggal di dalam laut. Aku setuju. Itu jelas bukan bebek. Farah, kau di sini. Aku harus melihat ini sendiri. Lagi pula, buku catatan menjadi sangat berantakan. Tunggu, kemana perginya gurita itu? Dia menyamarkan dirinya lagi. Apa itu batu? Aku akan menggunakan pemindai. Itu adalah batu. Itu juga batu. Masih batu. Atau itu rumput laut, dasar laut. Itu bisa jadi apa saja. Gurita peniru memang luar biasa. Aku senang kita berhasil melihat perubahan yang luar biasa. Iya, dan kita juga sudah membantu Farah. Atau setidaknya kita sudah berusaha. Kenapa topiku berjalan? Hero, apa yang kau lakukan? Aku rasa dia ingin bermain tebak-tebakan. Kau adalah Leo. Ini aneh sekali. Tentu saja, Leo. Ada lubang di mana-mana. Menurutmu siapa yang menggalinya? Apakah kau, Hero? Aku rasa misteri itu harus menunggu. Hai, Ranger Kai. Apa kau sedang menyelam? Bagaimana airnya? Hai Leo, airnya baik-baik saja. Tapi, lihat apa yang baru saja kutemukan di dasar laut. Cincin pasir. Kau menemukan itu di dasar laut. Ini luar biasa. Lihat polanya. Cincin ini mungkin sebuah pesan. Atau mungkin saja sinyal ini untuk serangan alien. Alien? Kita harus menghancurkannya. Jangan sampai ada hewan yang diculik. Kurasa kita harus mencari informasi lebih banyak dulu tentang cincin itu. Aku bisa mencari informasi dari komputer. Ide bagus, Katie. Sementara itu, Kai, jangan berbuat apapun. Jangan lakukan apapun sampai kita mengetahui lebih banyak. Baiklah, aku akan menunggu kalian di perairan Pulau Oshima Amami. Ranger keluar. Ranger keluar. Cincin pasir itu dibuat oleh ikan buntal berbintik putih. Ikan yang membuat cincin itu. Itu benar, Leo. Untuk membuat cincin pasir, ikan buntal berbintik putih berenang sepanjang dasar laut dan menggunakan siripnya untuk membentuk pola seperti itu. Ikan buntal itu juga menghias cincin dengan kulit kerang. Perlu waktu 10 hari bagi ikan buntal untuk menyelesaikan mahakaryanya. Itu luar biasa. Biar ku beritahu Kai tentang ini. Dia pasti sangat senang mengetahui tidak ada serangan alien. Dia tidak menjawab. Kalau dia menyelam jauh di dalam air, sinyal komunikatornya mungkin ada di luar jangkauan. Kita menuju ke Pulau Oshima Amami untuk mencarinya. Karena aku sangat ingin melihat cincin itu sendiri. Kita bisa melacak lokasinya jika sudah sampai di sana. Ide bagus, Leo. Sampai bertemu di bawah.
Ranger Leo, semua siap. Wuhuu! Ranger kecil menuju penyelamatan. Platypus 1 nyalakan. Kita berangkat. Platypus 1 menyala. Itu Kai. Maaf teman-teman, aku tidak bermaksud membuatmu kaget. Terima kasih sudah datang secepat ini. Tidak masalah, Kai. Kami punya kabar baik. Aku juga punya kabar baik. Tapi kau duluan. Ternyata tidak ada serangan alien. Cincin pasir itu dibuat oleh ikan buntal berbintik putih dan bukan oleh alien. Tunggu, apa? Ikan buntal menghabiskan waktu lebih dari seminggu untuk membuat cincin itu. Jadi kita tidak boleh merusaknya. Cincin pasir itu sekarang sudah rusak. Tapi kurasa itu kabar buruk. Kai, Bukan aku yang melakukannya. Karena tadi aku sedang menunggu kalian. Lalu siapa yang merusaknya? Kalian harus melihatnya agar percaya. Ayo ikut aku. Dialah perusak cincin pasir itu. Oh. Ikan paus bungkuk. Tapi bukan hal seperti ini yang aku harapkan. lihat. Itu ikan buntal berbintik putih. Oh tidak, dia terlihat marah. Aku juga pasti marah. Semua usahaku sia-sia. Apa yang terjadi padanya? Di sini dikatakan kalau ikan buntal merasa takut, dia memasukkan air ke dalam perutnya agar terlihat lebih besar. Paus itu menuju ke sini. Ada apa dengan paus itu? Aku rasa dia ingin bermain. Aku jadi pusing. Oh tidak, kurasa dia bosan bermain dengan kita. Ya ampun, paus itu merusak mahakarya ikan buntal itu lagi. Ups, maaf. Aku tidak melihatmu. Itu Ranger Rocky. Halo, Ranger kecil. Sedang apa kalian di sini? Aku menemukan cincin pasir di dasar laut dan aku kira itu dibuat oleh alien. Tapi kami menemukan itu sebenarnya dibuat oleh ikan buntal berbintik putih. Benar, Leo. Ikan buntal berbintik putih jantan membuat pola seperti itu di pasir untuk menarik perhatian betina. Jika dia menyukai apa yang dilihatnya, dia meletakkan telurnya di tengah-tengah cincin. Jadi karena itu dia membuat cincin-cincin itu. Benar-benar perbuatan yang manis. Ya, cincin pasir itu memang indah untuk dilihat. Kita harus membantu ikan buntal untuk membuat ulang cincinnya. Hanya ada satu masalah. Benar-benar paus bungkuk yang luar biasa. Aku akan mengajak paus itu pergi dengan nyanyianku. Berhasil. Paus itu mengikutinya. Selamat jalan, Ranger Rocky. Di sini cuma ada kami ikan buntal. Kau jangan khawatir, kami akan membantumu membuat cincin yang baru. Ini pasti akan jadi luar biasa. Dengan perhitunganku yang cermat, ini akan menjadi cincin yang sempurna. Kerja bagus, Hero. Bagus, ikan buntal. Kita pasti bisa, teman-teman. Hampir selesai. Bagus sekali. Lihat siapa yang mendekat.
Misi berhasil. Aku senang kita berhasil membantu ikan buntal itu membuat lagi cincin pasirnya. Ada apa, Hiro? Ada tikus tanah. Misteri terpecahkan. Ada tikus tanah yang menggali lubang di kebun kita. Aku rasa dia tidak lapar, Leo. Apa yang kau inginkan, Hero? Kau mau bilang apa? Coba bicara. Apa artinya? Oh, hai Ranger kecil Kai. Apa kabar? Hai Leo, aku berhasil. Penemuan terhebat di bumi, bukan, di alam semesta, telah berhasil. Wah, pelan-pelan Kai. Penemuan apa? Aku membuat penerjemah hewan. Alat ini menerjemahkan bahasa hewan menjadi bahasa manusia agar kita bisa mengerti bahasa dari hewan-hewan. Itu luar biasa. Apa yang akan kau lakukan dengan alat itu? Aku ingin sekali memecahkan kode lagu ikan paus bungkuk. Akhirnya aku bisa tahu apa yang mereka nyanyikan. Ikan paus bungkuk. Keren. Apa kalian ingin bergabung denganku? Kalian akan jadi yang pertama yang menyaksikan alat penerjemahku. Tentu saja, luar biasa. Bagus sekali. Akan kubagikan lokasiku dengan kalian. Sampai jumpa. Ikan paus bungkuk. Ini dia. Kelihatannya ikan paus bungkuk sangat besar. Paus bungkuk dewasa memiliki panjang 12 hingga 16 meter. Kira-kira sepanjang bus sekolah rata-rata. Dan beratnya sekitar 40.000 kilogram. Hampir sama dengan berat 6 ekor gajah Afrika. Sementara ikan paus bungkuk jantan dan betina menghasilkan suara. Yang jantan dikenal suka menyanyi melodi yang keras, panjang dan kompleks. Dan berkat alat penerjemah hewan Kai, kita akan tahu apa yang sebenarnya mereka nyanyikan. Ayo kita pergi menemui Kai. Sampai jumpa di bawah. Ranger Leo semua siap. Woohoo! Ranger kecil siap menyelamatkan. Platypus 1 diaktifkan. Kita pergi. Terima kasih sudah datang teman-teman. Jadi bagaimana cara kerjanya alat penerjemah hewanmu, Kai? Itu sangat mudah. Akan kutunjukkan pada kalian. Kalian akan sangat terkesan. Hero, ayo bicara. Lalu suaranya diterjemahkan secara otomatis. Aku sayang padamu, Katie. Oh. Aku juga sayang padamu, Leo. Kalian adalah sahabatku. Oh. Kami juga sayang padamu, Hero. Bagaimana denganku, Hero? Apa kau menyayangiku juga? Kentang. Hah? Aku yakin itu hanya gangguan kecil. Aku akan perbaiki dalam waktu sekejap. Apa kalian dengar itu? Di sebelah sana, ikan paus bungkuk. Ikan paus? Itu kumpulan ikan paus bungkuk. Itu sangat luar biasa. Tidak kusangka dia melompat keluar dari laut seperti itu. Itu disebut breaching, yaitu saat ikan paus melompat keluar dari laut dan menghempaskan tubuhnya. Ikan paus bungkuk cenderung melompat lebih tinggi dan lebih sering dari ikan paus lainnya. Baiklah teman-teman, saatnya merasa terkesan. Apa ya yang dinyanyikan oleh ikan paus bungkuk itu? Marco. Polo. Apa? Itu tidak mungkin. Akan kucoba lagi. 1 kentang, 2 kentang, 3 kentang, 4 kentang. Kentang? Jangan lagi. Jangan lupa untuk bawa bawang bombaynya. Bawang bombay? Aku rasa bukan itu sebenarnya yang dikatakan oleh ikan paus bungkuk, Kai. Tidak, itu tidak mungkin. Alat penerjemah hewanku seharusnya sudah sempurna. Tunggu teman-teman, aku akan perbaiki dulu. Hei, apa kau lihat ukuran ikan yang kutangkap? Ya ampun, dia mulai lagi. Saus tomat kakak tua di tongkatmu. Hah? Aduh, aku tidak bisa menghentikannya. Alat ini menerjemahkan semuanya. Hei, aku adalah ikan.
Ya, setidaknya kau tahu alat itu berfungsi. Kelinci melompat, kue muffin jeruk itu enak. Terkadang berfungsi dengan baik. Bagaimana cara aku menghentikannya? Apa semua baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Di sini baik-baik saja. Tunggu, di mana Hero? Hero! Hero, kau di mana? Hero, katakan padaku kau di mana? Aku di dalam ikan paus. Ikan paus? Aku akan memastikannya. Aku tinggal menyambungkan kameranya dan selesai. Wow, jadi itu bagian dalam ikan paus bungkuk. Tepatnya, dia ada di dalam perut paus bungkuk. Ranger Rocky! Jangan khawatir, Ranger kecil. Hero akan baik-baik saja. Ikan paus bungkuk itu tidak punya gigi, dan mereka hanya bisa menelan saja. Memang mulut mereka besar, tapi tenggorokan mereka cukup kecil, kira-kira seukuran jeruk bali. Itu sebabnya paus bungkuk hanya bisa makan makanan berukuran kecil seperti ikan krill dan ikan teri. Dia benar, aku tidak apa-apa, teman-teman. Aku lega mendengarnya. Tapi kita tidak bisa biarkan dia di dalam sana selamanya. Kita harus cari cara untuk mengeluarkan dia. Ya, kita harus cari tahu di ikan paus bungkuk mana terlebih dahulu. Aku tidak mau masuk ke dalam mulut ikan paus. Mungkin kita tidak perlu masuk. Karena ikan paus bungkuk itu suka bernyanyi, kita bisa gunakan nyanyian mereka untuk menemukan Hero. Caranya? Hero, kami akan minta ikan paus yang bernyanyi untuk kami secara bergantian. Kalau kau berada dalam ikan paus yang sedang bernyanyi, harusnya kau bisa merasakan ikan pausnya bergemuruh. Saat itu terjadi, berteriaklah. Baiklah. Itu ide yang bagus, Leo. Aku harap itu berhasil. Permisi, ikan paus bungkuk. Kami kehilangan anjing kami, dan kami harap kalian bisa membantu kami. Mereka tidak mengerti apa yang kita katakan. Jangan khawatir, Ranger kecil. Aku akan buat paus itu bernyanyi. Bagaimana caramu melakukan itu, Ranger Rocky? Aku bisa bicara bahasa paus. Wah, itu keren sekali. Kau merasakan ada suara gemuruh, Hero? Kentang. Aku rasa jawabannya tidak. Hau. Aku merasakannya. Ini dia pausnya. Kita menemukan ikan pausnya. Hero ada di dalam mulutnya. Sekarang yang harus kita lakukan adalah membuat paus membuka mulutnya. Selamat. Syukurlah kau tidak apa-apa. Terima kasih sudah menyelamatkanku, teman-teman. Aku sayang kalian. Aku ingin tahu apa yang mereka nyanyikan kali ini. Silakan keluar dengan tertib. Lagu ikan paus bungkuk itu memang indah. Tapi aku lebih suka mereka kalau aku tidak tahu apa yang mereka nyanyikan. Aku juga. Kau siap, Hero? Ayo bersiaplah untuk berlari. Kau lihat itu? Hero sampai butuh waktu untuk menemukan bolanya. Leo, itu memang lemparan yang sangat bagus. Tapi kau bukanlah tandingan Hero. Bagaimana dia bisa? Bolanya melambung jauh sekali. Kau benar-benar anjing pintar. Anjing pintar Hero. Oh, hai Ranger Kai. Ada Hai, Leo. apa? Kau tidak akan percaya apa yang baru Kutemukan di pantai. Kaki kepiting yang besar sekali. Panjangnya lebih dariku. ini. Aku sudah memotretnya. Wow! Kaki kepiting raksasa. Kenapa ada kaki kepiting raksasa? Sepertinya kaki kepiting raksasa itu adalah milik kepiting laba-laba Jepang. Kepiting laba-laba Jepang adalah salah satu kepiting terbesar di dunia. Tubuhnya seukuran bola basket. Dan dia punya kaki paling panjang dari semua kepiting. Dari cakar ke cakar bisa mencapai lebih dari 3 meter. Itu 2 kali panjangmu, Leo. Wow! Di sini juga tertulis kalau kepiting laba-laba Jepang bisa hidup sampai 100 tahun.
Wow, itu luar biasa. Apa kau dengar itu, Kai? Kaki yang kau temukan adalah milik kepiting laba-laba Jepang. Iya, aku tidak lihat ada kepiting atau laba-laba di sekitarku. Semoga kepitingnya tidak apa-apa. Kuharap begitu, Katie. Baiklah, sampai nanti. Ranger selesai. Ranger selesai. Baiklah, ayo kita cari kepiting laba-laba Jepangnya. Sampai bertemu di bawah. Ranger Leo, semua siap. Woohoo! Ranger kecil siap menyelamatkan. Pelatihku 1 dinyalakan. Kita Kita berangkat. berangkat. Kita sudah sampai, tapi aku tidak melihat Kai di mana-mana. Hai teman-teman, Wow. terima kasih sudah datang. Itu adalah kaki kepiting terpanjang yang pernah kulihat. Di mana kau menemukannya? Tepat di sana, di batu itu. Oh, Hati-hati, Kai. Hah? Apa itu? Leo, apa yang kau lakukan di sana? Leo, kau tidak apa-apa? aku tidak apa-apa. Aku tidak sengaja melakukannya. Maaf, aku tidak melihatmu. Tidak masalah, Kai. Tapi kau harus hati-hati dengan kaki itu. Di sini tertulis bahwa kepiting laba-laba Jepang hidup di dasar perairan laut dalam. Pasti kakinya terdampar di pantai. Kalau begitu kita tunggu apa lagi? Ayo kita pakai pakaian menyelam dan menyelam ke dalam laut untuk mencarinya. Ide bagus, Leo. Aku benar-benar berharap kepitingnya tidak seperti laba-laba. Pelatihku 1, nyalakan. Hei, kepiting laba-laba Jepang, kau di mana? Kami membawa kakimu. Aku rasa cara itu tidak akan berhasil, Kai. Lalu bagaimana cara kita menemukannya? Teman-teman, aku rasa kepitingnya menemukan kita. Kepitingnya besar sekali. Lihat, kakinya ada yang hilang. Ini pasti kepiting yang kita cari. Aku ingin tahu apa kita bisa memasangnya kembali. Jangan khawatir kepiting laba-laba. Kami mencoba untuk memasang kakimu kembali. Jadi kau punya kaki yang lengkap lagi. Apa kau yakin begitu cara yang digunakan para kepiting, Leo? Kelihatannya sangat sempurna. Menurutku kakinya tidak cocok dengannya. Tapi kepiting itu tidak bisa berkeliaran dengan satu kakinya yang hilang. Andaikan kita bisa membuatkan kaki baru. Ide yang bagus, Katie. Kita bisa melakukannya. Aku tidak percaya kita tidak memikirkan hal itu sebelumnya. Jadi kita bisa buat kaki kepiting yang baru. Kita bahkan bisa buat kakinya lebih kuat dari kakinya yang sekarang. Kita bisa membantu kepiting bergerak lebih cepat. Kita bisa buat kakinya mengeluarkan sinar laser. Itu pasti luar biasa. Ayo! Teman-teman, aku tidak terlalu yakin untuk sinar lasernya. Wah, keren! Kita berhasil. Kaki kepiting buatan siap untuk digunakan. Bagus sekali, Ranger. Aku tidak sabar menunggu kepitingnya mencoba kaki itu. Ayo! Leo, kemana dia? Jangan lagi. Kemana kepiting laba-laba itu? Dia ada di sini sebelum kita pergi. Lihat, dia di sebelah sana. Tenang saja, kali ini kami membuatkanmu kaki baru. Kakinya cocok sekali. Mungkin sebaiknya kita memakai kaki yang asli saja. Aku tidak mengerti. Kenapa tidak berfungsi? Apa salah kita? Bagaimana kalau kita ikatkan kakinya ke kepiting? Ayo cari benda yang bisa kita pakai. Mungkin bukan rumput laut. Halo Ranger kecil. Ranger Rocky! Maaf membuatmu kaget, Leo.
Sedang apa kalian di dasar laut yang dalam ini? Kami menemukan kepiting laba-laba Jepang dengan kakinya yang hilang. Jadi kami buatkan kaki mekanik baru untuknya. Tapi tidak cocok. Wow, ini penemuan yang luar biasa. Bagus sekali, Ranger kecil, tapi tidak perlu khawatir. Wajar saja kalau kepiting laba-laba Jepang kehilangan satu kaki mereka. Untungnya mereka bisa bertahan hidup tanpa satu atau dua kaki atau bahkan tiga kaki. Seperti kepiting lainnya, saat tubuh kepiting laba-laba Jepang terlalu besar untuk cangkangnya, mereka akan melepaskan cangkangnya agar cangkang baru bisa tumbuh. Dan ini dikenal sebagai berganti kulit. Kepiting laba-laba Jepang terkadang menumbuhkan kaki baru saat mereka berganti kulit. Jadi tenang saja, kepitingnya tidak apa-apa tanpa kaki buatan itu. Aku senang kepitingnya baik-baik saja. Hati-hati, Hero. Kita tidak mau kepitingnya kehilangan kaki lagi. Aku rasa dia suka Hero. Tunggu dulu. Di mana Hero? Hero! Hero, Di mana kau? di sebelah sana. Hero! Seperti yang aku bilang tadi, kepitingnya tidak apa-apa tanpa kaki buatan. Aku senang kepiting laba-laba Jepangnya akan terus hidup bahagia meskipun tanpa kakinya. Tekan subscribe dan klik tombol suka.